Halo semuanya, selamat datang di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen. Wah, belum ada tagline-nya ini. Ya nanti kita pikirin lah. Nah, sekarang bersama gue Rigen dan di samping gue ini ada Dr. Vito. Hey Rigen dan semua sobat Klik Dokter. Wes, sobat Klik Dokter, langsung ya orang tahu. Oh, Klik Dokter ternyata gitu. Ada sobatnya. Ada sobatnya. Oh, jadi namanya sobatnya Sobat Klik Dokter. Sobat Klik Dokter. Oh, sama kayak Emily. Emily kan ada, tapi Emily ada banyak. Ada Umat Lucu, ada Deadwood gitu, ada Kolong Mejaers gitu-gitulah pokoknya banyak. Karena gitu kalau kita lagi kolaborasi sekarang berarti namanya Umat Klik Dokter kali ya. Umat Klik Dokter. Enggak. Ngasal banget. Iya, ini aja netizen pasien, nggak bisa ya. Netizen gitu ya. Iya, netizen gitu ya. Ya gitulah pokoknya lah. Nah, jadi ini buat yang belum tahu mungkin bingung nih acara apaan lagi nih sebenarnya nih. Jadi ini adalah acara kolaborasi kita MLI dan juga Klik Dokter gitu untuk mengedukasi teman-teman mengenai kesehatan karena masih banyak banget di grup WhatsApp, di grup ini segala macam yang kayak banyak hoax segala macam. Nah, di sini kita bakal menangkal itu semua dengan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Yes. Ini kayak lo sering ribut gak sih di grup-grup gitu kayak berantem sama orang gitu gara-gara kebawa emosi kadang-kadang nih nggak bener nih. Iya, kadang gitu. Tapi karena saya admin, saya kick orangnya. Pantesan. Iya, langsung. Ah, ini lu ngeyel lu, gua kick gitu kadang. Sekarang masih punya grup nggak sekarang? Udah nggak punya. Sekarang gua grup masih punya, tapi sisa di grup itu tinggal gua doang. Tinggal gua sendiri doang. Nah, jadi gitu. Jadi kita pengen mengedukasi teman-teman mengenai kesehatan ya dengan fun lah ya, dengan Dr. Vito juga. Dan ini tuh acara kolaborasi dengan Klik Dokter sama Majelis Lucu Indonesia gitu. Jadi supaya penonton-penonton apalagi nih Emily Deadwood nih yang pengangguran. Jadi kalau misalkan di rumah karena Deadwood itu kebanyakan Deadwood itu kan kayu mati. Deadwood itu kayu mati jadi pengangguran itu. Gitu. Jadi supaya Deadwood di rumah jadi bisa juga mendapatkan manfaat dari sini gitu. Biar semangat dong, biar bro. Semangat, zaman iya, sekarang gitu. Kan harus semangat kan. Iya, udah nganggur sakit kan gak enak. Udah nganggur sehat juga dong tetap. Iya. Masa lu gak ngapa-ngapain tiba-tiba sakit. Cuma keluar duit lagi ya. Iya gitu, aduh. Nah, jadi nih di episode pertama nih kita mau yang lagi ini banget sekarang nih mengenai COVID nih. Aduh, Pak Dok. Tiap hari ketemu ya kayaknya ya. Apa? Beritanya. Iya benar, beritanya iya kan? ketemu mulu setiap hari nih, Dok, mengenai COVID, penambahan jumlah ini segala macam gitu. Itu kayaknya emang gak berhenti gitu beritanya tuh. Nah, ini yang saya pengen tanya itu karena ada katanya OTG, OTP sama PDP. Sama OTW kali ya. OTW, BRB. sama BRB sama BTW. apalagi tuh WCW, WWF gitu juga ya. Itu mah gulat ya. Iya makanya. Ya dokter juga tiba-tiba kok OTW saya juga bingung dong. Kalau misalnya kayak begitu, nah enggak nih mau nanya nih. Itu kan ada ODP, PDP sama ODP OTG. Itu tuh perbedaannya apa sih, Dok? Nah, itu memang kan sekarang udah nggak pakai lagi. Zaman dulu itu memang dipakai istilah seperti itu untuk membedakan. Kayak misalnya orang-orang ini apakah memang dia ini dibilang calon orang yang bakal dirawat nginep di rumah sakit nggak gitu kan karena COVID-19. Tapi akhirnya mungkin nggak dianggap itu efisien karena orang kadang-kadang kalau kita bilang OTG lah, OTG kan berarti udah pernah dicek dong. Nah, kalau udah cek positif berarti bukan lagi kita bilang OTG sebenarnya ya. Kadang-kadang orang kan karena nggak tahu aja, tapi memang sih ada orang yang positif tapi gejalanya sangat ringan sampai kelihatannya nggak ada gitu, nggak sakit kan, makanya dia baik-baik aja. Makanya orang akhirnya bilang tuh asymptomatic person kalau bahasa Inggrisnya. Apa? Biar keren dikit, asymptomatic person. Nah itu, ntar, Bang, editin Bang ya, taruhin Bang. Jadi akhirnya dibilang dalam bahasa Indonesia ya orang tanpa gejala, demikian. Tapi kan berarti orang itu udah pernah dicek kan, berarti dia kena ketika kita mungkin pelacakan, kita tahu, mau cari tahu nih orang ini positif. Lalu orang-orang di sekitarnya yang pernah ketemu sama dia mungkin positif juga, karena dicek lah dia. Nah ketemulah dia, dicek positif juga. Nah sekarang ini orang sebenarnya kalau nggak dicek kan nggak bisa tahu dong dia OTG. Logikanya gitu kan. Jadi akhirnya orang mungkin jadi merasa bahwa ini kayaknya nggak sakit nih. Jadi karena itulah mungkin istilah tersebut dianggap perlu diganti. Oh, ya karena ada juga yang begini, Dok. Dia nggak ngerasa ada gejala gitu. Terus karena dia pernah ketemu sama orang yang positif, abis itu dia dicek, terus dia ternyata positif.
Itu baru dia tuh gejalanya dia keluar tuh. Nah, oh iya pantas saya kemarin hidung saya ini indera penciuman. Kadang ada yang juga gitu nggak sih dok? iya, kadang-kadang gitu. Jadi karena soalnya dia akhirnya jadi kerasa kayak gue sakit ya kemarin gara-gara tahu orang temannya positif kan. Iya, gue ada baru juga ketemu, nih leher gue gatal nih. Padahal biasa juga dia gatal juga nggak apa-apa. Iya, emang dia biang keringat sebadan-badan kan. Iya, sebadan-badannya jerawatan semua. Iya. Nah, jadi karena itu jangan terlalu terpaku pada definisi-definisi ini. Siapa tahu kita bisa ngomong gini, tiba-tiba belum sampai naik acaranya udah diganti lagi. Sekarang ini dipakai itu kayak orang bilang suspect atau probable. Nah, jadi itu salah satunya perbedaan. Kenapa sih orang di COVID-COVIDin sebenarnya bukan gitu. Jadi contoh nih ada pasien misalkan dia stroke atau serangan jantung misalnya. Lah, ini kan pasien serangan jantung. Kok tiba-tiba jadi COVID ya? Iya, karena udah dicek. Ternyata hasilnya swabnya positif. Dan dia kena serangan jantung juga sama-sama. Jadi bukan meng-COVID-kan, tapi memang dia punya penyakit yang lain dan ketika diperiksa memang dia positif juga. Jadi sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang ada suspect dan probable. Iya. Ada orang yang confirm. Jadi confirm itu berarti memang udah dicek bahwa di swab positif memang udah jelas. Itu baru konfirmasi. Ya, ada suspek, gitu. Berarti kalau sepanjang dia menunjukkan gejala yang mirip-mirip nih, udah demam, batuk-batuk, udah mirip dengan COVID-19 tapi belum sampai keluar hasilnya kan, belum dicek. Nah, makanya itu suspek dulu. Itu suspek. Nah, tapi ada yang probable juga. Jadi artinya apa? Dia udah kadang contoh nih tadi yang keburu meninggal, tapi hasil swabnya belum keluar. Nah, berarti mungkin dia probable kan? Ini kayak pelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Nah, jadi jangan terjebak istilah, tapi kita tahu bahwa ketika orang dicek swab positif itu adalah yang paling bakunya gitu. Memang iya kalau mau dicek orang itu sebenarnya swab gitu. Sebenarnya harusnya swab ya. Swab PCR. Swab ya. PCR benar banget tuh. Nah, itu kan tadi kan berarti fakta-fakta terbaru yang kita ternyata baru tahu nih, ternyata udah nggak ada tuh istilah-istilah kayak begitu. Sekarang ada suspek, apalagi tadi? Padahal baru tahu tadi. Iya tadi apa namanya istilahnya? Di orang suspek. Probable, ya. Sama confirm. Oke, berarti ada sekarang tuh 3 itu tuh nih buat yang ini. Jadi, nah sekarang nih kalau misalkan mau nanya nih dok, berarti kan udah nggak ada nih OTG. Nah kalau laporan perkembangan untuk kasus COVID ini, yang suspek, yang probable, sama yang itu gimana dok? Iya sekarang itu memang kan kita tahu bahwa angkanya makin tinggi kan, tapi emang karena kita cek pasti makin banyak. Kalau kita makin banyak cek ya pasti makin tinggi angkanya. Kalau misalnya kita nggak pernah cek, ya pasti nggak mungkin tinggi. Contoh nih orang pada sakit juga, kalau kita nggak periksa positif, kalau tanya yang positif berapa, ya pasti kurang, orang nggak dicek. Iya. Sebenarnya. Jadi sekarang tuh semakin banyak yang dicek ya, makanya sekarang angkanya semakin tinggi. Iya, dan memang itu bagian dari proses kita untuk bisa menemukan orang-orang yang mungkin punya infeksi positif, tapi mungkin aja dia nggak ada gejala. Contohnya seseorang yang bisa menularkan, itu bisa menularkan ke 4 atau 5 orang lain. Nah kita kalau emang atau orang positif ini, kita harus cari tuh 30 orang, kita harus cari. Bahkan di luar negeri ada yang lebih ketat lagi. 1 orang yang positif, dia harus cari 70 orang di sekitarnya atau 70 orang yang pernah ketemu dia. Wah gila. Nah itu emang usaha, supaya apa? Kalau logikanya aja nih, sebenarnya kalau semua orang yang sakit itu disembuhkan, dan semua orang yang positif juga itu di karantina, diisolasi, maka virus itu akan mati. Harusnya kita bebas dari pandemi cepat sebenarnya. Sebenarnya, cuma kan emang nggak mungkin demikian. Iya, Dan kita kan gitu ya. Jadi contoh nih ya, ini kan sebenarnya virus ini kan ibaratnya nggak punya rumah nih sebenarnya nih. Iya. Dia kalau pindah ke orang hidup, baru dia akan bisa menular, punya rumah kan gitu. Iya. Jadi dia kan numpang makan dan bereplikasi, jadi banyak gitu, beranak cucu di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Cara logika aja nih, kalau semua orang di dunia ini itu 14 hari atau 21 hari atau 1 bulan deh, semua di rumah aja, mau nular kemana? Pasti mati nih virus. Jadi nggak ada tempat sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kan? Nggak semua orang bisa kerja di rumah. Benar. Itu aja sih. Jadi ya udah, kita sama-sama harus berjuang sekarang. Iya. Ya dari kita sendiri dulu lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita emang nggak ada kepentingan apa-apa, udah di rumah aja dulu lah gitu ya dok. Iya. Nah nih dok, nih kita bakal ada ngobrol sama salah satu. Dia ini tadinya katanya orang yang kena tapi nggak ada gejalanya dok. Dia positif tapi dia nggak ada gejalanya. Positif apa nih? Positif ini COVID. Oh gitu. Iya, positif harus COVID. pastiin dulu. Iya, karena ada temen gue positif, taunya kan hamil. Nah, lain lagi. Iya, tapi ini cowok dok. Oh gitu. ya cowok ya. Udah lu nggak bilang sih tadi. Iya. Masa saya harus jelasin semuanya? Ini ada cowok, dia positif, namanya ini, rumahnya kan kepanjangan dok, maksudnya. Sabar ya. Iya, maaf ya dok ya. Iya, agak segas dikit ya, biar gampang ngerti dok. Nah, ini ada nih dari ini dia nih, langsung aja kita terhubung sama Mas Ahmad Waliudin. Halo Mas Ahmad Waliudin. Ya, halo Bang Rigen. Halo dok.
Nah, ini dia biasa kalau orang-orang kenal tuh sebagai Mas Wali. Kayak gitu. Orang-orang kenal. Halo Mas Wali. Kepanjangan, Bang. Apa? Biar nggak kepanjangan. Biar nggak kepanjangan ya. Iya betul. Nah, Mas Wali ini bener ya? Tadinya tuh katanya pasien orang tanpa gejala ya? Iya, bener, Bang. Jadi saya tanggal 17 September kemarin itu dinyatakan positif COVID atau positif Corona, tapi nggak ada gejala, atau mungkin lebih tepatnya sih yang saya alamin gejala ringan aja. Jadi kayak hidung saya itu kerasa kering dan pernapasan tuh agak sedikit beda ya, agak lebih panas dari biasanya. Tapi kalau saya nafas panjang ke arah paru-paru itu aman sih, dan demam apapun itu nggak ada juga, aman aja. Jadi sebelum tanggal 17 itu saya ngerasa seperti itu, langsung saya tes swab. Setelah tes swab 4 hari setelah tes itu dinyatakan positif. Berarti waktu itu alasan akhirnya tes itu gara-gara itu, pernapasan panas segala itu ya? Iya betul. Yang sebetulnya yang kedua itu alasannya karena saya punya suami kakak ipar itu ternyata positif. Jadi awalnya kan saya ngerasa biasa aja ya, maksudnya ini mungkin panas hidung biasa gitu, jadi nggak usah sampai aneh-aneh gitu ya. Tapi karena kakak suami saya udah positif, walaupun saya nggak kontak, tapi ngerasa wah jangan-jangan corona udah deket banget nih sama kita gitu kan. Makanya saya inisiatif tes sekeluarga, dan ternyata yang positif saya aja. Oh gitu, ternyata cuman Mas doang, Mas Wali doang. Nah itu gimana tuh dok? Dia bilang katanya awalnya tuh justru gejalanya cuman itu. Berarti itu hitungannya udah gejala dong ya? Gejala sebenarnya. Sebenarnya udah gejala itu ya, Iya. hidung panas itu. Iya. Berarti diganti dong nih. Tadi kan dibilang OTG, berarti OTG, ganti ya? berarti kita ganti. Ganti ya berarti. Jadi apa? ODG dengan gejala. Dengan gejala. Oke, orang dengan gejala. Gejala. Enggak, Namanya positif ya positif. Iya, udah positif aja ya berarti ya. Nggak ada ini ya. Iya. Nah, jadi tadi itu contoh kenapa masalahnya akhirnya definisi ini akhirnya jadi rancu kan. Betul. Soalnya sebenarnya kalau tanya-tanya kayak ada teman saya nih Mas Wali, dia suaminya dokter. Dia juga sama tuh, pertama kali ngomong sama saya telepon kan, dia bilang ini gue ngerasa nggak enak sih, tapi nggak enak aja, nggak tahu, sesek nggak ada semua. Nah waktu itu karena dia rasa lemas, dia bilang gue pengen makan dulu deh, soalnya kayaknya lapar banget dari kemarin kan. Nah lapar banget, terus akhirnya dia pergi makan di tempat yang ya restoran yang sampai malam bisa buka, dan gambarnya M kan pasti kan ya gitu ya. Oke, kita nggak usah sebut itu ya. Tapi itu kan memang maksudnya itu kan ya enak lah kalau dimakan malam-malam dan lapar kan. Iya. Anehnya dia tuh dibilang 1/4 aja nggak habis. Gue bilang lu udah nggak beres. Berarti itu udah ada gejala hitungannya. Ada gejala, satu nggak nafsu makan, yang kedua ternyata dia nggak bisa menghirup bau. Makanya kenapa berkurang gejala, dia berkurang nafsu makannya. Nafsu makan, soalnya ternyata dia udah nggak ngirup aroma makanan lagi gitu. Nah, ternyata setelah difoto, di CT scan dan lain-lain, emang ternyata ya arahnya ke sana gitu. Positif kan akhirnya. Positif, Nah, benar. itu jadi salah satunya kenapa akhirnya definisi-definisi ini jadi akhirnya kadang-kadang rancu gitu. Makanya aku bilang nggak usah terlalu terpatok pada definisi. Nah, tapi tadi memang sih kalau tadi Mas Wali tadi cerita ya bahwa oh ini corona udah rasa deket soalnya ada keluarga yang kena. Itu emang salah satunya kenapa sekarang banyak orang yang akhirnya mau memeriksakan diri. Alasannya keluarga, soalnya pengen keluarga aman juga kan. Iya, benar. Nah, itu nggak tahu kan akhirnya dia mau cek akhirnya. Walaupun waktu itu Mas Wali nggak sampai ketemu ya sama sempat ketemu nggak sama kakak iparnya? Enggak, sebetulnya sumbernya beda. Jadi kalau saya ceritain rinci, setelah saya review itu ternyata saya ada pertemuan private ya. Jadi ruangannya tuh memang di salah satu kafe sebelum PSBB. Jadi private dalam satu sirkulasi udara ya, Bang Regen, Dok. Jadi itu menurut saya sih yang ternyata saya terpapar di situ. Walaupun orang di sana ternyata sehat-sehat aja dan nggak menunjukkan gejala. Tapi mungkin di situ ada yang carrier. Jadi setelah itu sekitar 1 atau 2 hari saya mulai ngerasain, betul dok, kalau saya juga gejala ringannya, saya sedikit penciuman indera saya mulai berkurang. Jadi kalau kayu putih itu ditempel di hidung biasanya kita nyengat banget ya, kalau ini enggak, sampai malah saya harus kadang saya masukin pakai tisu gitu ya baru kecium. Itu memang sih saya juga ada gejala itu. Tapi setelah itu saya keluarga besar benar-benar tes semua. Ibu saya ternyata terpapar dok, Bang Regen. Jadi ibu saya juga positif. Tapi kalau ibu saya ini pure memang OTG, dia nggak ngalamin apa-apa, bener-bener hanya positif, sehat, nggak ada penciuman hilang ataupun berkurang. Dia bener-bener sehat. Tapi alhamdulillah sih, karena saya juga kan sama sekeluarga mungkin
mantan olahragawan ya, jadi saya langsung menerapkan pola hidup sehat aja sih, pola hidup yang makanan teratur, vitamin dan lain-lainnya sampai jam tidur. Alhamdulillah saya sama ibu saya seminggu udah negatif sih. Wes. Survivor nih berarti. Iya. Nah itu dok, gimana dok ibunya tuh? Nah ini memang artinya ibu dan Mas Wali juga kan, maksudnya orang yang bisa survive, selamat dari terjangan virus ini salah satu semangat buat kita juga. Bahwa ini kita bisa kalahkan virus ini gitu sebenarnya. Jadi karena itu namanya kita selalu bilang tenang aja, bukan berarti kita menganggap remeh, tapi artinya kita tahu bahwa ini bisa dikalahkan. Nah dengan itu maksudnya kayak kita kalau ngelihat misalkan oh ada air di tengah lantai gitu kan, bukan berarti kita mau lewat senakes sengaja terpleset kan, enggak juga gitu. Kita kalau jaga-jaga tapi tahu kalau emang kita terpleset ya masa gara-gara air doang ya, kalau misalkan air kena kepala terpelanting jadi gegar otak gimana. Iya, kayak gitu. Gara-gara itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa berbahaya tapi kita bisa kalahkan juga dengan kalau misalkan kita tahu bahwa kita bisa kalahkan dengan imunitas yang kuat juga dan juga bisa menjaga protokol kesehatan juga kan gitu. Iya. Oke deh Mas Wali. Mas Wali terima kasih ya Mas Wali udah gabung bersama kita di sini. Udah sharing-sharing, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu langsung ya biar bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Vito-nya juga nih ya. Oke, terima kasih Mas Wali. Dadah. Terima kasih banyak Bang Regen. Dokter sehat selalu. Sehat selalu. Yes. Sehat selalu. Oke, kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pesan-pesan. Ada ya? Ya, kita kaget gue. Iya, ntar pokoknya gini, kita bilang begitu ntar nih. Jadi nanti bisa masuk di sini nih, Mas, gitu. Oh, gitu ya, benar juga. Sponsor, ya kan? Ya, oke. Benar. Jangan kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi. Balik lagi di Podcast.net, Pusat Kesehatan Netizen. Sehat gitu. Nah, baru belakangnya ada gitu ya? Ada, sehat gitu. Berarti Puskesnet dong. Puskesnet terus sehat itu iya, oke, ya. Kayak yeay gitu. Ini sehat gitu. Iya, gitu. Pakai gitu aja nggak apa ya? Sehat gitu. Nggak usah gitu. Nggak usah juga gitu ya? Sehat aja udah cukup. Oh ya. Iya, sehat gitu kan jadinya aneh gitu ya. Sehat aja gitu udah cukup. Aduh. Oke, ya udah. Susah juga ternyata ngobrol sama dokter nih ya. Oke, nih kita balik lagi mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Vito. Nah, jadi nih dok, tadi itu kan dokter ngasih tahu katanya ada yang suspek itu orang udah ada ada gejala, terus dia ngecek, terus nunggu hasil kan. Nah, itu suspek kan disebutnya kan. Nah, selama dia nunggu hasil itu dia ngapain tuh dok? Maksudnya apakah dia udah harus isolasi mandiri kah atau dia harus ngapain kah gitu? Selama dia masih bisa makan, masih bisa minum, berarti kan dia tidak perlu dirawat di rumah sakit dulu. Iya. Nah, tapi dia di rumah ataupun ketika dia keluar rumah, sebaiknya dia pakai masker. Kalau saya sih, kalau orang sakit, memang kita anjurkan malah tidak pergi kerja. Jadi dia di rumah aja. Dan di rumah pun dia pakai masker. Oh, kok lebay banget di rumah nggak pakai masker? Ya, kalau kecuali tinggal sendiri. Tapi kalau di rumah ada keluarga yang lain, maka kan dia harus jaga-jaga dong. Jangan sampai dia menularkan ke orang lain. Berarti kan nanti nambah orang yang sakit. Oke, berarti selama 3 hari itu dia benar-benar harus ini juga ya. Harus jaga diri juga ya. Maksudnya untuk ketemu sama orang harus pakai masker segala macam, bahkan di rumah sendiri pun harus di rumah pakai masker ya. Oke gitu. Nah, nih dok, saya ini ada pengalaman menarik nih mengenai swab test gitu. Ini yang saya pengen tanya ini. Jadi ada teman saya, ini nyambung sama yang tadi tuh, yang orang tanpa gejala itu atau kita bilang suspek itu, pokoknya orang yang positif lah. Ada teman saya, dia ngecek pagi positif swab testnya. Nah, karena dia penasaran, karena dia ngerasa nggak ada apa-apa dalam dirinya. Dia penasaran, dia besoknya tes lagi, ternyata negatif tuh dok. Nah itu gimana tuh? Nah dia memang harus cek sekali lagi supaya tahu pasti ya, karena ada hasil cek yang inkonklusif, artinya dia nggak tahu pasti kan hasilnya. Jadi karena itu mendingan lebih baik dia cek lagi sekali lagi. Kalau misalkan kita tahu bahwa orang ini positif dan cek swabnya positif, lalu tiba-tiba di besoknya cek lagi dia negatif. Berarti kan itu kan kita bertanya-tanya dong ya, yang mana yang benar kan? Iya. Ya, berarti harus ada yang ketiga, penengahnya kan, hasilnya apa gitu hasilnya. Oh, jadi dia harusnya ketiga. Nah dia nggak ikut yang ketiga tuh dok. Itu yang bahaya, karena dia yang pertama di endorse swabnya. Nah itu, jadi dia kayak nggak pede gara-gara wah ini di endorse, jangan-jangan gue gimana gitu dong. Akhirnya dia besoknya dia pergi ke rumah sakit sendiri, dia swab test, ternyata hasilnya negatif gitu. Memang pernah juga sih ada yang kayak gitu. Jadi dia itu kan berpikir karena udah dicek 2 kali, sekali negatif, sekali positif ya. Kita harus optimis dong. Kalau gitu kita percaya negatif. Katanya gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan dalam hal ini kita harus curiga dulu yang terburuk sampai terbukti sebaliknya kan. Oke. Nah, jadi kalau kayak gitu ya kita cek aja lagi sekali lagi untuk harus memastikan. Iya, untuk memastikan bahwa ini memang positif apa negatif nih gitu. Nah, nih dok, ini kita bakal ada ini dari berita nih ya. Ini ada berita.
ini saya juga tidak tahu kebenarannya. Jadi kata beritanya nih, cukup isolasi mandiri, OTG tidak perlu swab tes ulang. Bagaimana itu, dokter? Oke, isolasi mandiri, OTG nggak perlu swab tes ulang. Sebenarnya perlu cek swab tes itu supaya tahu bahwa nanti dia sudah aman nggak gitu. Sebenarnya kalau dia nggak cek negatif, kita mana tahu dia masih positif apa enggak kan? Sebenarnya dia harus cek dulu sebenarnya. Jadi orang yang isolasi mandiri juga kan berapa lama isolasi mandirinya? Kita isolasi mandiri kan harus 10 hari minimal kalau dia benar-benar tanpa gejala. Dan kadang-kadang tadi tanpa gejala juga kalau tanya, Anda benar tanpa gejala, kayak session sebelumnya, ternyata iya benar sebenarnya masih ada gejala sih. Ada gejala hidungnya begini. Jadi berarti bukan tanpa gejala dong. Ada gejalanya Ada kan? gejalanya. Nah karena itulah memang sebaiknya kita kalau memang ragu-ragu ya berarti Anda harus cek ulang. Dokter paru yang menentukan bahwa memang Anda aman berarti sebenarnya. Atau Anda memang kalau swab tes ulang berarti menentukan bahwa Anda memang negatif gitu. Nah kalau enggak nanti Anda ketemu orang lain isolasi mandiri saya udah kok. Berapa lama? 3 hari lah. Belum dong berarti. Belum beres. Iya, belum beres berarti. Boro-boro belum swab, isolasi mandirinya aja belum selesai. Iya. Harusnya itu minimal berapa? Karena itu kalau orang memang benar-benar tanpa gejala sebenarnya 10 hari cukup sebenarnya. 10 hari cukup. Habis itu swab tes lagi ya. Ya, supaya dia tahu bahwa ini memang kalau udah bersih ya benar ya gitu ya. Nah, tapi ada lagi nih, Dok. Nih, yang berikutnya ini berita lagi dibilang OTG tidak menular setelah hari ke-8. Nah, kalau dokter bilang kan 10 hari tuh. Nah, ini hari ke-8 nih. Ya, ini memang ada benarnya ketika sudah mulai masuk masa penyembuhan, memang sih. Jadi sebenarnya orang itu memang sudah menularnya lebih kecil. Tapi bukan berarti tanpa bisa menular sama sekali. Karena itulah kenapa disuruhnya 10 hari sebenarnya. Ya, karena memang itu kuman tersebut makin lama makin lemah. Kuman dalam artinya bukan bakteri, virus ya. Jadi virus itu memang makin lama. Makanya dibilang sembuh sendiri itu ada benarnya. Karena tubuh kita yang melawannya sebenarnya kan. Jadi karena itu setelah makin hari, dia harusnya makin hilang. Nah, tapi kenapa diberi batas demikian? Karena memang sudah diketahui bahwa usia virus tersebut 10 hari sampai 14 hari dia akan hilang. Ada sih yang bilang sampai 21 hari. Karena memang virus tersebut kan ada yang udah bermutasi juga. Iya, tapi pada kenyataannya tetap 10 hari adalah batas di mana virus tersebut masih mungkin menular. Karena itu sebab itu kalau orang OTG tetap 10 hari. 10 hari ya. Jangan di-korting terus. Jangan di-korting. Jadi ke-8 ini nggak bisa di ini ya. Harus 10 ya pokoknya. 10 hari minimal. 10 supaya lebih aman semuanya. Seenggak-enggaknya ya. Iya bener banget tuh. Nah, nih, Bang Regen. Ini dokter kan, Bang Regen. Ini siapa nih? Saha? Nggak tahu ini, Dustin ngapain? Oh, saya Neon. Itu Neon? Netizen opinion. Oh, netizen opinion. Neon, netizen opinion. Oke. Gue taunya naonnya. Iya, naon ada. Neon jagoan neon ada gitu. Lampu neon. Kan yang nama-nama ngide kan yang pasti keluarnya neon. Keluarnya neon, pink gitu. Oh iya. Boleh. Jadi, mau dikit nih, ada sharing buat ke dokter. Lu mau sharing ke dokter? Gokil. Lu gila. Jadi saya punya pendapat. Mau ngasih pendapat? Enggak, jadi saya punya pertanyaan untuk ke dokter. Oh, lu mau bertanya ke dokter? Oke. Gitu. Lu ngomong yang bener dong. Ngide banget kayaknya. Iya, makanya gua kaget lu mau sharing ke dokter. Oke, makasih sharingnya ya. Iya, oke, belum, Dok. Nih, Dok, kemarin kan saya habis makan makanan pedas. Nah, sudah makan pedas, kenapa gejala saya itu pas lagi di tidur itu mimpinya yang enggak? Lu bener ya? Lu apa nurusannya? Ini temanya lagi COVID-19. Lu kenapa nanyanya habis makan pedas terus mimpi enggak sih? Enggak, mimpinya yang emang bener masalah pribadi juga, Pak. Enggak, lu ada gangguan pernapasan habis makan pedas? Enggak, kayak mimpi di tengah-tengah kerusuhan. Ya ampun. Di pabrik-pabrik kayak macam tempe gitu. Dustin, ini tuh dokter spesialis jantung gitu. Kalau misalkan lu kayak begitu, jadinya gue yang konsul, Dok, ini kenapa jantung saya berdebar-debar kayak memukul orang? Jatuhnya kayak begitu ntar. Bukan samsak jantung saya, Pak. Jangan dipukul-pukulin. Iya, enggak, gue ngerti. Tapi lu maksudnya nanya ya seputar COVID dong, jangan yang melebar ke sono-sono. Kalau lu mau konsul yang lain-lain ya nanti sama dokter, lu ke klinik sono. Dokter kan segala hal bisa menjawab sesuatu ada yang dipermasalahin. Cuma topiknya, Bos. Topiknya ada topiknya kita ada topiknya. Oke, kalau kayak gitu mungkin saya typo untuk kali ini. Oke. Bukan typo tuh satu huruf, ini satu tema lu typonya. Lu mau nanya apa sama dokter yang seputar COVID dong? Bro, tensi. Iya, bro. maaf. Tensi tinggi nanti, takutnya stroke nanti. Iya, makanya. Nih, yaudah ya, kita ademin dengan emang sesuai pertanyaan. Iya, sesuai tema. Nah, kalau misal nih, udah keluar nih yang namanya
isolasi atau segala bukan isolasi, kayak macam dinyatakan habis rapid atau segala macam negatif. Iya. Hari itu juga boleh langsung kerja gak? Kembali seperti biasa normal. Jangan dulu bos, istirahat dulu aja. Karena gini, Iya. kadang-kadang tuh emang orang langsung mau ngegas lagi kan, tapi langsung kerja lagi. Sabar dulu aja. Memang sih sebenarnya tadi sekali lagi kalau misalkan belum tanpa gejala 10 hari sih cukup sih ya. Apalagi kalau ini sudah di swab dan negatif memang. Nah kadang-kadang itu kan ada lainnya. Nunggu swab berapa hari? Kadang-kadang kan belum keluar kan. Iya. Dan yang berikutnya adalah kita karena kita baru saja sakit ceritanya gitu. Kita memang diharapkan tetap bisa memulihkan kondisi. Karena ada kejadian yang kesannya reinfeksi. Oh ini kayak virus yang tadinya udah tidur kok bangun lagi atau mungkin kena lagi. Karena apa? Tubuh kita sebenarnya masih dalam keadaan habis perang. Nah kita berarti lagi mudah untuk terkena infeksi yang baru kan. Ya sebaiknya emang kalau mau kerja ya WFH dulu. Harus di rumah aja. Kerja di rumah. Kalau dari dalam 8 hari itu kita kegiatannya bisa nggak? 10 tadi udah diganti 10. 10 dari 10 hari. Yang namanya goes, istilahnya nge-gym di rumah atau enggak segala macam maraton movie, boleh gak? Apaan sih? Lu mau nanya apa? Masalah itu 3 pekerjaan yang bisa beda-beda. Goes tuh harus bisa di luar. Maraton movie itu dalam rumah. Kalau maraton movie itu nggak apa-apa gitu. Itu goes yang istilahnya sepeda di situ-situ aja, Bang. Sepeda di situ-situ aja. Ini sepeda statis. Iya, sepeda statis. Nah, lebih baik yang kita melakukan apa lebih baiknya, Dok? Ya kalau memang kita punya sepeda statis ya boleh aja sepeda statis. Kalau nggak punya sepeda statis, sepeda biasa lu standar 2 goes di situ-situ aja juga bisa. Sepeda ontel ya, Bang ya? Apa? Belakangnya Iya, nggak usah dijelasin udah. Gue cuma sampai situ doang, nggak harus jauh-jauh gitu. Berarti boleh? Ya boleh, asal di rumah aja. Ya. Keluarga siapa yang mau ngerawat kalau semisal dia lagi emang terkena dampak positif? Nah, kalau keluarga, ini dia nih. Ketika kita merawat keluarga yang ternyata lagi isolasi mandiri kan, nah berarti yang merawat juga harus pakai masker juga. Jadi pasien juga harus pakai masker kalau lagi ketemu keluarganya supaya sama-sama aman. Nah, sama kan? Dan juga tadi ketika lagi merawat keluarga positif ini, kita jangan terlalu dibatasin makanan. Nih orang lagi sakit tapi butuh makan. Nah, jadi harus kasih makan yang banyak proteinnya, banyak vitaminnya, kasih buah-buahan. Kalau perlu kasih suplemen juga, suplemen vitamin C, vitamin E, kasih zinc. Pokoknya biarin dia makan, jangan disuruh diet dulu. Kadang-kadang orang lagi lapar, aduh nih cuma rebahan doang. Pengennya diet dulu. Ya jangan diet dulu. Udah makan yang sehat, makan yang banyak, makan yang kenyang, udah gitu. Tuh, cepat sembuh dulu. Nah, kalau lu makanan sehatnya apa di rumah biasanya? Makan sehat. Makanan sehat lo. Kayak macam bacem gitu. Bacem ya. Bacem juga protein ya, Dok ya? Protein. Iya, tempe tuh kan. Tempe tahu bacem tuh protein. Jadi nggak apa-apa. Bagus malah. Rempeyek juga gitu ya. Rempeyek. Nggak apa-apa, boleh deh. Nggak apa-apa. Rempeyek terserah. Tapi kan gigi lu kuat nggak? Kan gusi lu lembek gitu. Kan diremek-remek dulu. Diremek-remek dulu ya. Di blender dulu kali. Di blender dulu. Oh, jus rempeyek. Ya, oke. Oke deh, Dustin. Ya udah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Tetap di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat. Kembali lagi di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat. Wih. Gila banyak banget iklan kita ya, nunggunya sampai lama bener ya. Iya. Tapi udah latihan padahal ya. Udah sampai latihan tadi padahal. Iya, udah sehat, udah gitu, udah semakin kompak ya kita ya. Iya. Udah 3 segmen ini ya. Nah, nih Tin, lu ada pertanyaan kan nih buat dokter yang lain nih. Katanya lu juga perwakilan netizen. Perwakilan netizen kan sekarang kan lagi banyak marak di sosial media. Gue juga ngeliat nih, dan gue sempet agak percaya nih untuk menuju ke situ. Apa tuh? Kalau penanganan COVID bisa nggak ditanganin sama yang namanya dukun? Hah? Gimana, Dok? Dia kalau dukun memang bisa menanganinya langsung sembuh, ya bisa aja. Siapa yang bilang nggak boleh? Berarti bisa, Dok? Bisa. Kayak zamannya Ponari. Lah orang isolasi mandiri aja bisa, nggak pakai siapa-siapa. Oh, berarti pakai dukun juga tidak menutup kemungkinan gitu, Dok ya? Karena emang gue juga ngeliat tuh di media sosial tuh, Dok. Iya kan? Nah, sekarang orang kalau tanpa gejala apa-apa dan nggak ada sakit sama sekali, terus dia cek dia negatif, nggak perlu pakai dukun juga sebenarnya kan nggak masalah. Jadi sekarang bukan masalah boleh nggak boleh lah, nggak pakai dukun juga bisa ternyata. Siapa tahu dia punya aji-ajian atau enggak semacam air mujarab. Bukan punya aji-ajian, tapi emang orangnya secara sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri gitu. Kalau emang dia makan banyak protein, minum suplemen vitamin C, dia istirahat di rumah, ya bukan malah keluar-keluar, ya kan ada orang gitu kan. Nah sekarang kalau dengan begitu aja berarti even dukun juga sebenarnya nggak perlu. Sendiri. Nah sekarang kalau misalkan kita bilang bahwa oh ya tenang, saya kasih kamu mantra gitu. Ya mungkin nggak dikasih mantra juga sembuh juga.
Oh, tuh, jadi nggak harus ke dukun juga, sembuh sendiri juga bisa sebenarnya. Yang penting tuh makanan, yang penting tuh apa yang kita konsumsi, gimana kita menjaga diri kita, ya dok ya bener ya dok. Istirahat gitu. Kira suges dari dia dapat, wah bisa kali ini, gua termotivasi untuk sembuh dengan cara itu. Nggak bisa ya? Kirain dia malah termotivasi untuk kalau gitu jadi dukun juga aja gitu. Iya, kan banyak dukun, semuanya jadi dukun ntar gitu kalau misalkan kayak begitu. Nah, nih dok, saya juga ada pertanyaan nih. Misalnya ada orang di swab terus habis itu dia positif. Nah, tapi ternyata tempat itu tidak menyediakan untuk penanganan atau misalnya untuk orang-orang yang positif, kayak misalnya itu cuma lab doang. Itu gimana itu, Dok? Apa yang harus langkah berikutnya? Ya, itu emang gini, kalau emang kita cek karena mungkin orang yang memang cek karena mau cek aja karena dia memang ngerasa bahwa dia sempat ketemu orang yang positif juga, misalnya demikian. Kadang-kadang emang dia bingung, suka nanya tuh kadang-kadang sama saya, "Ini dok, ini jadi saya mesti kemana nih ya?" Kalau Anda memang pengen tahu persis, memang lebih baik kalau Anda ke dokter spesialis paru kan. Nah, Anda coba cek apakah paru-paru Anda memang ada yang masalah apa enggak. Karena kalau kita CT scan tuh paru-parunya orang yang COVID-19 itu, ada bagian tuh yang kita lihat gambarannya seperti dasar tatakan gelas tuh. Bulat-bulat dia. Tapi itu sebenarnya adalah sel-sel paru-paru yang mengalami kerusakan. Nah, jadi karena itu mungkin dia belum terlalu merasa bahwa sesak napas, tapi udah ada kelihatan bahwa ini ada infeksi juga. Di dalam paru-paru ada kerusakannya, atau bahkan yang orang suka lihat ternyata cek saturasi, ternyata saturasinya rendah ternyata. Nah, karena itu sebaiknya memang dia perlu ada pendampingan medis kan, orang medis yang tahu bahwa ini mesti cek apa aja, itu lebih baik. Nah, kecuali kalau Anda merasa bahwa yakin, saya kayak sih baik-baik aja sih, nggak rasa apa-apa, ya udah kalau Anda merasa yakin demikian, Anda mungkin aja bisa isolasi sendiri di rumah. Cuman untuk menentukan apakah Anda layak isolasi di rumah atau Anda rawat di rumah sakit, lebih baik kan dokter yang menentukan, karena dia kan yang paham betul nih. Oke, Anda perlu cek apa aja. Tadi kayak kasus tadi yang waktu kita pernah di episode sebelumnya, segmen sebelumnya kan, dia kan merasa bahwa nggak apa-apa, tapi kalau kita nanya-nanya lagi ternyata ada gejalanya. Ada gejalanya. Iya, benar. Nah, jadi kan kita bisa menentukan nih orang ini layak nggak sih kita biarkan di rumah isolasi mandiri atau memang dia sebaiknya dirawat dulu gitu. Oh gitu. Jadi misalnya kita positif, alangkah baiknya itu kita ke dokter paru spesialis ya. Iya, spesialis paru. Ke spesialis cari gitu, terus baru kita tahu tuh. Iya. Gitu. Nah kalau Dusty nih kemarin juga sempat CT scan itu dia di paru-parunya ada muka dia juga. Oh iya. Gitu. Jadi emang ini dia. Jadi emang bayangan bang di sini bang. Karena kalau misalnya ada paru-paru yang dinyatakan positif itu ada gaya gambar-gambar kayak percikan soda bukan? Percikan soda. Ini abis kelanjutan mimpi tadi yang makan pedas itu ya? Bukan. Mungkin maksudnya ada kayak yang tadi dokter bilang itu ada bulat-bulat itu kali. Iya. Nah, itu memang gambaran yang khas pada seseorang dengan COVID-19 ya. Ada juga yang mirip-mirip. Nah, yang miripnya seperti itu, tapi ada gambaran khasnya yang memang itu secara teknis seorang dokter yang melihat bahwa ini gambaran demikian nih, ini khas pada orang COVID-19 nih. Walaupun swab belum keluar, kadang-kadang kita udah bisa bilang, ini kayaknya sih kalau di swab juga positif nih hasilnya. Gitu. Jadi sebenarnya di situ juga udah bisa ya dok ya. Dan bisa itu cuma mata dokter yang bisa ngelihat. Ya kita bisa lihat ya, mata dokter yang bisa lihat. Iya, cuma dokter yang nggak bisa dia nih yang so tahu. Bukan mata yang lain ya. Bukan mata yang lain ya. Pakai mata batin ya. Iya, nggak bisa pakai mata batin. Saya rasa nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Harus ini. Apa? Pakai yang tadi dia. Oh, dukun tadi ya. Kecuali kalau dia bisa juga ya nggak apa-apa. Iya. Kalau dia ternyata mungkin dulunya dokter terus tiba-tiba jadi dukun ya kan? Iya bisa juga ya kan, nggak ada yang tahu gitu. Kayak sinetron ya kisahnya. Iya makanya tiba-tiba ntar ada azab apa gitu. Udah sinetron banget itu. Oke nih dok, balik lagi dok. Kalau misalkan isolasi mandiri nih di rumah, itu kita boleh pakai AC nggak? Karena kan AC tuh katanya sirkulasinya ntar tuh muter-muter di situ aja tuh. Iya, sebenarnya memang kalau pakai AC ini yang penting kan sirkulasinya ya. Nah, kalau AC muter-muter di sana terus orang yang merawat dia masuk ke dalam. Iya. Berarti kan mungkin aja di dalam itu, contoh nih ya. Orang habis batuk-batuk misalnya. Dia kan di dalam kan karena dia sendirian, si pasien yang COVID-19 yang lagi isolasi mandiri ini mungkin dia buka masker. Batuk-batuk mungkin ya karena di luar bebas begitu aja. AC keputar terus tapi di dalam ruangan doang, sesaat setelah itu mungkin ada orang masuk nih. Dia kan berarti kehirup sama dia kan, bisa aja kan, karena itu memang lebih baik kalau sirkulasinya baik. Sirkulasi baik artinya apa? Tetap dibuka jendela. Kalau memang Anda mau pakai AC ya boleh aja, tapi memang kalau Anda pakai AC ya pastikan bahwa di situ juga nggak ada, Anda juga tetap buka jendela juga kadang-kadang. Jadi nggak selamanya benar-benar di dalam terus gitu. Ya, tetap perlu tetap dibuka juga sirkulasi. Exhaust, kalau exhaust boleh tuh? Exhaust bisa. Exhaust bisa kan membangun sirkulasi yang bagus kan, bisa ketukar juga udaranya. Berarti nggak bisa sama sekali ya misalnya lagi isolasi itu ada di dalam studio band ya? Nah, studio band itu salah satu tempat yang
tinggi risikonya tuh. Nah, Oh, karena di situ-situ aja ya. Iya. Dan dia itu Nah, kedap benar-benar lagi kedap kan? ya. Kedap, iya. Iya, itu juga bahaya tuh ya Iya, berarti. orang nyanyi kan nggak mungkin kan kalau nggak lepas masker, Iya, pasti bener. lepas. Kalau penyanyi 3 gimana? Iya. Habis iya, nyanyi giliran yang berikutnya masuk kan? iya. Lepas lagi berarti kan masker Lepas juga. lagi. Oh, Itu iya, makanya itu karena makanya bahaya juga ya. Makanya karaoke segala juga sekarang kan nggak boleh tuh kan. Iya. Karena tuh ganti-gantian juga tuh. Apalagi mikrofon. kalau misalkan karaoke-nya ya begitulah. Iya, gitulah ya. Nah, Oke, nih, Dok. Ini mungkin kita udah sampai di penghujung acara juga nih. Aduh, sayang banget. Enggak sayang banget kok, nggak apa-apa. Enggak, Biarlah. baru mencurahkan sedikit pertanyaan. Oh, emang lu ada lagi? Ada satu nih. Satu lagi? Ya udah, mumpung. Pernah sharing wanita ke saya. Wis. Wih, gila. Tapi sharingnya agak serius, menuju ke yang emang pas buat dokter ditanyain. Apa ini? Emang benar kalau misalnya pakai kebanyakan hand sanitizer untuk cewek dapat menyebabkan kemandulan. Mungkin sanitizer-nya dipakai di mana dulu nih? Iya, hand sanitizer dipakai di mana dulu? Di tangan. Nah, tangannya habis itu ngapain? Hah? Nyerap. Oh, nyerap Enggak ke lah. sini gitu. Ya, mungkin ada alkoholnya atau gimana gitu. Enggak sih, kalau dipakai nggak apa-apa. Hand sanitizer katanya ngerinya mandul. Ya, ini hand sanitizer ini ya kita harus ingat bahwa dia kan bisa menguap juga kan. Nah, hand sanitizer ini setiap kali kita pakai ya jangan terlalu banyak. Yang kedua, kita tahu bahwa kita pakai itu kan tujuannya untuk membersihkan tangan kita kan, bukan untuk yang lain ya. Nggak usah dihirup-hirup terus. Iya, gitu gitu. ya. Jadi udah aja. Kalau selama jam di luar aja dia tidak menyiapkan kemandulan. Oh enggak. Iya. Aman, tapi kalau nyerap dalam masuk pori-pori Enggak sih, nggak apa-apa Enggak ya. apa-apa, kecuali kalau dijilat baru ya. Baru dijilat. Baru bahaya. Misalnya lu begini terus gitu. Lu gituin, itu baru tuh bahaya tuh. Atau habis dari hand sanitizer cuci muka. Nah, itu lain lagi. Oh, itu juga nggak boleh tuh ya. Iya. Nggak boleh. Jadi lu coba pakai air biasa aja, Tin, nggak usah pakai kan hand namanya juga. Oh iya. Kalau enggak pakai yang ini bersihnya. Apa? Yang pakai gel-gel yang di dapur yang modelnya gini. Apa itu? Yang keset gini. Oh, iya. Iya itu, iya tahu. Iya, lebih efisien juga. Ya, Ya intinya enggak itu. sebenarnya cuci tangan itu tadi kalau pakai deterjen, sabun itu dia pasti mati. Jadi utamanya sebenarnya bukan hand sanitizer tapi dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Oh. Nah, hanya kan nggak mungkin lu bawa wastafel kemana-mana kan, Tin? Iya. Iya. Tapi berarti jangan-jangan wastafel depan punya lu ya? Lu yang bawa tadi barusan. Iya, kita baru berjalan kan. Iya. Dia lebih ke arah toren sih dia, bawa toren di belakang dia. Pantesan tadi ronsen lu gede banget, gue lihat ada toren di belakang ya. Orang-orang kan ya. Nah, karena nggak mungkin lo bawa itu semua, jadi karena itu lalu bawa hand sanitizer supaya alkohol itu yang bisa membunuh virus tersebut. Tapi kalau ada air mengalir dan sabun, maka air mengalir dan sabun itu lebih baik untuk cuci tangan. Nah, jangan gitu. males ya, Bang, intinya. Ya, Kok jadi kok jadi gua? Kok lu jadi nasihatin gua seakan-akan gua yang salah? Jangan tahu kan lu harus pegang ini, yukat, Bang. Iya, ntar gua cuci tangan gua, cuci tangan Nggak, gua. makanya gua minta, kadang-kadang gua lupa orangnya. Iya, lu ingetin lah, ya lu Gua ingetin. jadi Ntar gua orang cuci tua. tangan sekalian gua mandiin lu. Lagian lu. Ya, ntar kan ngerinya. Apa? Ini jangan, Mandinya pakai air biasa, bukan pakai hand sanitizer. Iya. Udah. ini lama-lama hipertensi nih orang nih. Iya, makanya saya COVID negatif, hipertensi positif ntar malah. Oke, Dok, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Kira-kira ada pesan nggak dari Dokter Vito buat semua teman-teman, buat netizen, netizen pasien? Iya. Iya. Sebenarnya bukan nggak kasus, capek juga sebenarnya barusan ngomong ini. Iya, sama, saya juga capek ngeladenin dia nih. Nggak, itu enak, Bang. Ada pola alur bicaranya. Iya deh. Iyain aja, Dok. Nah, memang buat kita semua tadi kita sudah sama-sama ngobrol ya bahwa memang kalau bisa kita lihat memang virus ini bisa kita kalahkan. Jadi kita harus optimis nih, semangat mestinya. Karena kita tahu bahwa ini orang-orang bisa banyak sembuh juga, dan angka kesembuhan juga cukup tinggi. So kita bisa kalahkan ini, dan kita bisa optimis dan semangat. Sebenarnya itu intinya. Dan apa yang kita lakukan tadi bahwa kalau kita menjaga kesehatan kita, badan kita, wah itu lebih dari segala-galanya. Orang yang sakit kan ternyata kerja nggak bisa. Udah sakit, kerja nggak bisa, nggak ada transferan. Waduh. Di rumah doang, aduh, sengsara banget deh. Sekali itu. Paling benar berarti kita harus tetap sehat, tetap bekerja. Oke. Ya, tadi kan mempertahankan protokol kesehatan nantinya gitu ya. Yes, ketika bekerja mengikuti protokol kesehatan juga, jadi tetap ikutin lah semua yang udah dibuat ya, Dok ya, supaya kita semua jauh dari yang namanya COVID-19. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Kita bakal balik lagi di episode berikutnya nanti kalau ada. Soalnya ini kayaknya
pertanyaan-pertanyaan. Iya banyak ya, semoga ada lagi ya Tin ya, gitu kan lumayan ini buat transferan kita ya. Ya, ini ngomong ke audiens apa ngomong ke produser ya? Ini sekalian dititip, jadi ini di-cut, habis itu yang ini, bagian ini dikirim ke produser ya. Oke, terima kasih semua ya, kita akan ketemu lagi di Puskesnet, Pusat Kesehatan Netizen Sehat! Oke, kita ngobrol-ngobrol Bang.